Halo teman-teman. Tahu nggak sih teman-teman, di dunia kedokteran gigi, sinar X atau X-ray memiliki peranan yang penting banget dalam membantu diagnosis loh. Tapi bukannya sinar X itu berbahaya ya? Katanya dapat menyebabkan mutasi DNA sehingga dapat menimbulkan kanker. Tunggu dulu. Itu kalau penggunaan sinar X tidak tepat sasaran dan tidak memperhatikan disiplin ilmu, yaitu proteksi radiasi. Proteksi artinya melindungi, sehingga radiasi yang kita gunakan tetap terminimalisasi dan aman buat pasien, keluarga, operator, dan lingkungan sekitar. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai proteksi radiasi kepada pasien. Sebenarnya apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam proteksi radiasi kepada pasien? Nah, yang pertama, memperhatikan jarak radiasi ke kulit. Memperhatikan jarak radiasi ke kulit sangat penting ya, karena jarak yang disarankan hanya sekitar 20-40 cm saja. Dengan jarak tersebut tentunya akan menghasilkan pengurangan 10 hingga 25% terhadap volume jaringan yang terkena. Kedua, kolimator persegi. Ada beberapa bentuk kolimator radiograf, yakni sirkular atau melingkar dan persegi. Untuk memberikan proteksi yang lebih aman kepada pasien, lebih baik kita menggunakan kolimator yang persegi saja ya, karena dapat mengurangi dosis radiasi hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan bentuk sirkular. Yang ketiga, filtrasi. Teman-teman tahu nggak nih, kalau sinar X yang dipancarkan dari tabung radiograf, sebenarnya ada foton sinar X yang tidak berkontribusi pada gambar loh. Salah satunya foton yang berenergi rendah. Nah, dengan adanya filtrasi inilah dapat memindahkan foton sinar X tersebut. Kalau dari gambar kita bisa lihat ya, ketika sinar X yang difiltrasi dengan aluminium setebal 3 mm, maka exposure permukaannya sudah berkurang sekitar 20% dibandingkan yang tidak difiltrasi. Yang keempat, apron dan kerah timbal. Saat menggunakan sinar X ada bagian yang harus lebih kita proteksi, yaitu kelenjar tiroid. Hal ini karena kelenjar tiroid lebih rentan terhadap pemaparan radiasi dan selain itu juga karena posisi anatomisnya yang berada di bagian leher. Dengan menggunakan pelindung kerah tiroid dan apron dari bahan timbal dapat mengurangi paparan radiasi terhadap tiroid selama prosedur radiografi dental. Tapi kenapa ya harus menggunakan bahan timbal? Nah, hal ini karena bahan timbal memiliki 3 sifat. Pertama, higher anatomic number, kedua higher density, ketiga higher linear coefficient of attenuation. Kelima, film dan sensor holder. Saat radiograf kita harus berhati-hati banget ya, karena takutnya terjadi kegagalan dan malah melakukan pengambilan ulang. Tapi dengan film dan sensor holder ini, kita dapat menghasilkan pengurangan yang signifikan ya. Dengan alat ini juga dapat membantu operator untuk memposisikan dan mensejajarkan film atau sensor ke arah gigi dan rahang, sehingga pancaran sinar X dapat tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, pengaturan KVP, MA, dan waktu. Untuk melakukan radiograf, kita bisa memberikan kilovoltage yang optimal, yaitu sekitar 60-70 kilovoltage. Dengan kilovoltage ini juga, kita bisa memberikan kualitas diagnosis yang adekuat. Mengatur miliampere, waktu exposure juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi kualitas diagnostik. Karena kita ingin kualitas gambarnya yang optimal, tidak overexpose atau terlalu gelap, ataupun underexpose atau terlalu terang. Nah, the last but not least nih, yang terakhir banget yaitu film processing. Setiap film pasti harus diproses sesuai dengan rekomendasi pabrik ya. Namun kalau ada kesalahan dalam pemrosesan, tentunya kita harus melakukan pengulangan foto. Nah, jangan sampai hal ini terjadi ya, karena takutnya akan menimbulkan efek yang buruk apabila pasien sering dilakukan pengulangan foto. Oleh karena itu, sebagai operator kita harus melakukan pemrosesan dengan teknik radiografi yang tepat. Nah, ternyata banyak banget kan yang perlu kita perhatikan dalam proteksi radiasi pada pasien. Tentunya semua itu dilakukan agar meminimalisir efek dari sinar radiasi dan mendapatkan unsur kemanfaatan yang optimal. Sekian dulu ya materi hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga membantu. Terima kasih. Created using Powtoon.